Halo Sobat Denok Ayu semua, terima kasih karena masih setia menunggu video-video terbaru dari Denok Ayu Novel. Jangan pernah lupa ya untuk selalu subscribe, like, and comment, agar Denok semakin semangat upload videonya. Bab 1148 Naga Sejati. Kelompok orang yang keluar dari cahaya ini tidak memiliki sosok bayi suci berkepala 9. Tetapi bawahan bayi suci berkepala 9 pada dasarnya ada di sana. Beberapa dari mereka mengenakan jubah hitam, beberapa berjubah kuning, bahkan sebelum Dimas Wu, pria berjubah kuning yang mereka lihat di cermin ruang ke-9 juga muncul di depan mereka. Ketika Dimas Wu melihat mereka, ekspresinya tiba-tiba ketakutan, dan dia bertanya dengan tajam, "Apakah kamu di sini sengaja menungguku?" Menggabungkan apa yang dikatakan kelompok orang ini barusan, Dimas Wu bodoh dan menyadari bahwa kelompok orang ini baru saja memasang jebakan dan sengaja menunggu di sini untuk pengiriman mereka. Setelah mendengar kata-kata Dimas Wu, pria berjubah kuning yang memimpin tidak berkedut, dan langsung mencemooh Dimas Wu, "Mungkinkah kamu benar-benar berpikir bahwa kami akan tiba-tiba diserang oleh beberapa darimu?" Pria berjubah kuning di kepala ini adalah pria berjubah kuning yang sama yang telah melapor kepada pria berjubah perak sebelumnya. Sekarang pria berjubah perak itu tidak ada di sini. Jelas pria berjubah kuning ini adalah pemimpin dan memiliki status tertinggi. Dimas Wu mendengarkan pria berjubah kuning, dan seluruh wajahnya tenggelam. Dia berencana untuk mengambil keuntungan dari bayi suci berkepala 9 yang terluka parah dan menyerang kelompok orang ini secara tiba-tiba, tetapi sekarang situasinya terbalik. Sebaliknya, dia telah menjadi kura-kura dalam guci. Meskipun Dimas Wu tidak takut pada siapapun, tetapi dia harus mengakui bahwa kekuatan kelompok ini sangat kuat, kecuali bayi suci berkepala 9. Pria berjubah hitam dianggap sebagai seorang master kultivasi tingkat lanjut, pria berjubah kuning tidak boleh diremehkan. Dimas Wu hanya harus menerobos kelompok orang ini, itu sangat sulit, apalagi menemukan bayi suci berkepala 9 segera. Setelah mengerang beberapa saat, Dimas Wu akhirnya berbicara, menghadap pria berjubah kuning yang dipimpin olehnya, dan berkata dengan wajah serius, "Di mana bayi suci berkepala 9? Dia terluka dan tidak berani maju, kirim ke sini untuk menungguku." Dimas Wu tidak ingin memberikan kesempatan kepada bayi suci berkepala 9 untuk menyembuhkan luka-lukanya, tetapi dia tidak dapat menemukan bayi suci berkepala 9 secara langsung, dia hanya bisa membuat pihak lain gelisah dengan agitasi semacam ini. Mendengar kata-kata Dimas Wu, pria berjubah kuning yang memimpin sangat marah. Dia memelototi Dimas Wu dan berteriak dengan penuh semangat, berani sekali, dia telah memasuki perangkap kita, dan berani berbicara seperti ini." Setelah kata-kata itu, aura seluruh tubuh pria berjubah kuning itu tiba-tiba berubah, dan napas mengerikan keluar dari tubuhnya. Napas ini sangat tirani, dan tampaknya mengandung kekuatan alam liar, dengan energi menghancurkan dunia, yang membuat orang merasakan ancaman kematian dalam sekejap. Pria berjubah kuning itu menghela nafas dan melesat ke arah Dimas Wu untuk membunuhnya. Ketika Dimas Wu melihat ini, matanya dingin, dan dia tidak mengatakan apa-apa. Dia mengeluarkan aura yang ganas. Aura ini menelan energi iblis yang tak ada habisnya, dan sepertinya ada naga yang mengaum di kehampaan. Ledakan hitam itu, energi iblis berubah menjadi bayang-bayang naga, melilit Dimas Wu lapis demi lapis. Pada saat ini, Dimas Wu seperti naga. Boom! Detik berikutnya, Dimas Wu benar-benar tenggelam dalam bayangan naga. Sosoknya tiba-tiba berubah menjadi naga setinggi 100 kaki. Naga itu menggoyangkan ekornya dan mengaum dengan liar. Melihat tubuh naga Dimas Wu bangkit ke langit, dalam kehampaan berkeliaran dengan bebas, mata naga itu agung dan membenci orang biasa. Ini saja. Pria berjubah kuning itu tiba-tiba menghentikan tubuhnya yang berlari kencang dan menatap tubuh naga Dimas Wu dalam kehampaan, dengan sembrono dan jijik di matanya. Tetapi pada saat berikutnya, matanya tiba-tiba berubah. Dia menemukan bahwa tubuh naga 100 Dimas Wu tiba-tiba menjadi emas. Setelah beberapa saat, tubuh naga itu tiba-tiba melonjak 10 kali lipat,
dan panjangnya mencapai 1000 kaki jauhnya. Ekor naga yang panjang, ia melintasi ribuan mil langit, kepala naga besar, penuh keberanian dan keagungan, seolah-olah yang tertinggi melebihi semua makhluk hidup. Tubuh naga sejati. Wajah pria berjubah kuning berubah drastis, dan dia berkata dengan takjub, matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Perlu tahu, meskipun kelompok orang ini sekarang adalah humanoid, tubuh mereka yang sebenarnya adalah monster dari benua Monster Beast. Mereka akan takut pada binatang tertinggi, tubuh naga sejati. Namun, setelah kejutan singkat, pria berjubah kuning itu dengan cepat menjadi tenang. Dia tampak dingin dan berkata dengan getir, lalu kenapa dengan tubuh naga sejati? Kamu masih akan mati hari ini. Setelah kata-kata itu, pria berjubah kuning itu tidak ragu lagi. Dia mengangkat tangannya untuk mengganti telapak tangannya, dan menamparkan Dimas Wu dengan telapak tangannya. Dengan telapak tangan keluar, kekuatan telapak tangan meledak, dan kekuatan telapak tangan yang agung berubah menjadi telapak tangan raksasa, menembus kehampaan, dan menyerang langsung ke arah Dimas Wu. Boom! Telapak tangan ini sangat mendominasi, dan di bawah telapak angin semua tersapu dengan ganas. Mau melawanku juga? Dimas Wu dalam kehampaan, menatap pria berjubah kuning dengan mata naga besar terbuka, matanya penuh penghinaan. Begitu suara itu jatuh, tubuh naga Dimas Wu bergetar, dan cakar naga asli yang besar itu dengan ringan menepuk pria berjubah kuning itu. Dalam sekejap, cakar yang kuat menelan kekuatan menghancurkan langit dan bumi, menjangkau ruang yang tak terhitung jumlahnya, dan menyapa telapak tangan raksasa pria berjubah kuning. Bum bum bum. Detik berikutnya, kedua serangan itu bertabrakan dengan keras, dan ada suara keras dan gelombang udara yang ganas, menyapu dengan liar, menyapu dunia. Segala sesuatu antara langit dan bumi, tersapu oleh gelombang keras. Bab 1149 Formasi. Bum bum bum. Kekuatan cakar naga Dimas Wu, dan serangan gabungan dari 8 gerbang cahaya, bertabrakan satu sama lain, dan ada suara bergema di langit. Dunia besar itu sepertinya meledak terbuka. Seluruh kekosongan, gemetar, dan ribuan bermil-mil gunung dan sungai tampak benar-benar direduksi menjadi ketiadaan. Di atas langit yang tak berujung, ada serangkaian retakan cat hitam, semua jenis retakan seperti jaring laba-laba, menyebar tanpa batas dan liar, kekuatan mengerikan memancar keluar dari celah-celah, meniup badai ruang angkasa. Dalam kehampaan yang luas, dua sosok besar terbang terbalik pada saat bersamaan. 8 gerbang cahaya dalam susunan besar juga bersinar, kadang-kadang terang dan gelap, dan menjulang, seolah-olah tidak dapat didukung kapan saja. Kali ini, kedua belah pihak berimbang. Kekuatan Dimas Wu hampir dapat menghancurkan serigala setan 1000 wajah, dan serigala setan 1000 wajah digabungkan dengan 8 orang lainnya untuk membentuk formasi yang kuat, dan pada akhirnya hanya menandingi Dimas Wu. Hasil ini membuat sekelompok pria di Huangpao merasa sedikit bingung. Mereka menunggu Dimas Wu di sini untuk menangkap Dimas Wu sekaligus, tetapi mereka tidak berharap bahwa Dimas Wu akan mampu bersaing dengan mereka sendiri. Tubuh besar serigala setan berwajah 1000 tiba-tiba jatuh setelah terbang terbalik, menghantam tanah, mengguncang bumi dengan keras, dan seteguk besar darah menyembur keluar dari mulut serigalanya. Setelah Dimas Wu terbang terbalik, tubuh naga dengan cepat menjadi stabil, dan kemudian dengan cepat mengembara melalui kekosongan. Tubuh naganya sangat kuat, dan dia baik-baik saja dengan pukulan ini. Kepala naganya sedikit diturunkan, menatap serigala iblis berwajah 1000 yang tergeletak di tanah, dan berkata dengan tenang, "Aku sudah bilang, kamu bukan lawanku, biarkan siluman bayi suci kepala 9 keluar." Rasa percaya diri dalam kata-kata Dimas Wu terungkap sepenuhnya. Bocah bodoh, kamu sungguh sombong, terimalah ajalmu. Serigala setan berwajah 1000 dengan cepat bangkit dari tanah. Dia berteriak marah pada Dimas Wu, dan kemudian bergegas ke langit Iyagi, menyerang Dimas Wu dengan keras. Pada saat yang sama, 8 pintu cahaya besar berkedip pada saat yang sama. See you. Pada saat berikutnya,
salah satu gerbang cahaya tiba-tiba muncul di depan serigala iblis berwajah seribu. Tubuh raksasa serigala iblis berwajah seribu langsung menembus pintu cahaya dan tiba-tiba menghilang. Ketika serigala setan berwajah seribu muncul kembali di lain waktu, dia keluar dari gerbang cahaya lain dan menyerang Dimas Wu dengan serangan mematikan dalam postur yang tidak terduga. Hah! Mata naga Dimas Wu sedikit terkejut, dan hatinya terkejut. Formasi ini benar-benar aneh. Bum bum bum. Jurus pamungkas serigala iblis berwajah seribu bertabrakan dengan cakar Dimas Wu, menyemburkan gelombang udara yang besar, dan setelah beberapa saat, kedua serangan itu dihancurkan dan dimusnahkan pada saat yang bersamaan. Serigala setan berwajah seribu meluncur ke gerbang cahaya lain dalam sekejap, dan 8 gerbang cahaya melepaskan serangan yang kuat untuk bersama-sama menyerang Dimas Wu. Tubuh naga Dimas Wu bergoyang. Serigala ajaib berwajah seribu masih bergerak di antara 8 gerbang cahaya. Dreamy Du berdiri di bawah, menyaksikan duel yang mendebarkan ini. Hatinya dipenuhi ketegangan dan beberapa kekhawatiran. Sekarang bayi suci berkepala 9 belum muncul, anak buahnya dapat menjerat Dimas Wu. Jika bayi suci berkepala 9 muncul, bagaimana bisa Dimas Wu menolak? Raksasa api dan monster beruang hitam juga tegang. Bum bum bum. Dalam kehampaan, pertempuran antara kedua belah pihak menjadi semakin intens, dan dunia tampaknya hancur. Serigala setan berwajah seribu, membawa formasi 8 orang, bergabung dalam pertempuran sengit melawan Dimas Wu, tetapi mereka tidak dapat menyerang untuk waktu yang lama. Mereka semua menjadi tidak sabar, serangan mereka menjadi lebih padat, lebih aneh, dan lebih ganas. Dimas Wu mampu menghadapinya dengan mudah, tubuh naganya yang besar melayang-layang di kehampaan, menyapu angin dan awan, bertarung melawan para pahlawan. Dia seperti raja naga terkuat, mendominasi dunia dan mengawasi segala sesuatu. Hanya ini yang bisa kamu lakukan. Dimas Wu bertanya dengan jijik sambil bertarung dengan sengit. Formasi ini, meskipun sangat aneh dan tidak dapat diprediksi. Namun, Dimas Wu memiliki kekuatan absolut. Formasi manapun tidak berguna di depannya. Dia juga mahir dalam formasi, tingkat formasi ini masih tidak sulit baginya. Semakin dia bertarung, dia merasa dirinya semakin percaya diri dan kuat. Heh, sombong sekali, aku ingin melihat berapa lama kamu bisa menahannya. Serigala setan berwajah seribu meraung dengan keras, dan aumannya mengguncang langit. Bersambung. Terima kasih sahabat Denok yang sudah mendengarkan video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih.